Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi yang berjudul nasikh dan mansukh. Kami di antara kelompok kami yaitu pertama saya sendiri M. Bagus Primawan, yang kedua Aditya Aulia Rahman, yang ketiga Gusti Muhammad Adenan, yang keempat Muhammad Rifai. Jadi kami di sini membahas tentang pengertian nasikh dan mansukh, syarat-syarat nasikh dan mansukh, yang ketiga macam-macam nasikh dan mansukh, yang keempat hikmah nasikh dan mansukh. Yang pertama langsung saja pengertian nasikh dan mansukh. Nasikh di dalam istilah yaitu bisa diartikan ar-raf'ul izalah, yang berarti penghapusan, atau an-naqlu, yang berarti penyalinan ataupun penolakan, penolakan, atau al-ibtihal, yang berarti penghilangan atas sesuatu, atau at-taghyir wal ibtal wal iqamah, yang artinya ialah mengganti. Adapun mansukh memiliki pengertian secara etimologi bahasa dan juga terminologi atau istilah. Maka secara etimologi mansukh artinya suatu hal yang diganti. Sedangkan secara istilah terminologi, mansukh diartikan sebagai sumber syara yang menepati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Jadi dari pengertian di atas, selanjutnya kita perlu memahami kata nasakh. Yang dimaksud nasakh adalah satu perbuatan pembatalan atau penghapusan pada hukum syara dari hukum lama menuju hukum baru. Maka dalam mensahkan perlu adanya dua unsur yang penting, yaitu nasikh dan mansukh. Di mana nasikh merupakan hukum dalil syara yang sifatnya menghapus suatu hukum yang merupakan subjek penghapus, sedangkan mansukh merupakan hukum dalil syara yang nantinya dihapus atau diganti, atau juga merupakan objek penghapusnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu B, yaitu syarat-syarat nasikh dan mansukh. Syarat dan nasikh dan mansukh yang terdiri atas 4 hal berikut, yaitu mansukh, dalil hukum yang dihapus atau dibatalkan. Nasikhah, dalil yang menghapuskan dan atau membatalkan. 3. Dalil baru, nasikhah, dan dalil lama, mansukh. 4. Sifat dari nasikhah, dalil yang menghapus atau dalil yang menggantikan ialah menggantikan. Jadi mansukh yaitu dalil hukum yang dihapus atau dibatalkan harus berupa hukum syara. Hukum syara merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan guna mengatur segala perbuatan yang ataupun tingkah laku para mukallaf yang berwajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah. Artinya bahwa sesuatu mansukh bukan berasal dari hukum akal pikiran ataupun hukum yang diciptakan manusia. Nasikhah yaitu dalil yang menghapus dan membatalkan, mesti memiliki selaga waktu dari mansukh, dalil hukum yang lama. Nasikhah ini juga wajib berwujud dalil-dalil syarah baik Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis, qiyas ataupun ijma. 3. Yaitu dalil baru, nasikhah, dan dalil lama, mansukh. Tersebut inilah memiliki
pertentangan yang bersifatnya kontradiktif. 4. Bersifat dari nasikoh, dalil yang menghapus dan dalil yang mengganti, yaitu mutawatir, sebab dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya maka tidak bisa diganti, melainkan oleh hukum yang juga pasti sudah terbukti. Ya, cukup sampai di sini presentasi saya. Akan lanjutkan oleh presentasi berikutnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam nasikh dan mansukh. Yang mana macam-macam nasikh dan mansukh ini terbagi 4 bagian. Yang pertama, bagian pertama ialah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran dengan Al-Quran maksudnya bahwa hukum ataupun dalil yang mulanya ditentukan oleh Al-Quran maka digantikan naskhan oleh dalil Al-Quran juga. Mengenai nasakh ini terdapat banyak perspektif oleh para ulama tentang diterima tidaknya. Dari pandangan ulama yang menerima adanya adanya nasakh satu ini, mereka beranggapan bahwa Allah Al-Qadir, Ar-Rahman dan Ar-Rahim mula-mula telah menentukan suatu hukum yang bersifat ringan. Tapi karena mungkin dirasa umat muslim adalah bisa menghadapi hukum yang tidak lagi ringan, maka hukum ringan awal tersebut perlu digantikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan Allah di mana Allah sedang menunjukkan Al-Ali, yang mana Allah itu bersifat maha tinggi, dan Al-Alim, yang mana Al-Alim, yang mana Allah itu maha tahu. Misalnya pada dinasnya kalamullah, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 240 tentang masa iddah berlaku 1 tahun yang kemudian digantikan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 234 tentang masa iddah yang berlaku hanya 4 bulan 10 hari. Yang kedua, materi yang kedua, penjelasan kedua ialah Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang mana Al-Quran dengan As-Sunnah maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al-Quran, kemudian digantikan nas dengan dalil As-Sunnah. Nasakh satu ini oleh Syekh Manna dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama nasakh Quran dengan Sunnah Ahad. Namun sebagian besar ulama menolak kebenarannya dengan alasan Al-Quran bersifat mutawatir sekaligus penuh dengan keyakinan di dalamnya. Sedangkan Sunnah Ahad bersifat prasangka atau dugaan, sehingga sangat tidak dibenarkan menghapuskan atau menggantikan hal yang jelas diketahui sifatnya, atau dengan hal yang majnun atau diduga-duga. Yang kedua, nasakh Quran dengan sunnah mutawatirah oleh 3 pemimpin imam mazhab, yaitu Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, berpendapat sama, yaitu memberi hukum mubah pada nasakh ini dengan asumsi bahwa kedua dalil tersebut adalah wahyu. Yang ketiga, as-sunnah dengan Al-Quran, yang mana as-sunnah dengan Al-Quran itu ialah bahwa suatu hukum dalil yang telah ditentukan berdasarkan dalil as-sunnah lalu diganti atau dinasakh dengan dalil Quran. Nasakh ini terdapat contoh, yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam hadis bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat Islam. Kemudian setelah diturunkannya ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 144, Ka'bah menjadi Masjidil Haram, yang mana menjadi patokannya arah kiblat. Contoh lain pada hukum puasa di hari Asyura 10 Muharram yang semula wajib digantikan tidak lagi wajib melainkan sunnah. Hal tersebut terjadi setelah
Yang keempat, as-sunnah dengan as-sunnah. Yang mana as-sunnah dengan as-sunnah itu artinya bahwa suatu hukum syara yang mulanya didasarkan dalil as-sunnah lalu dinaskan atau dihapus oleh dalil syara dari as-sunnah pula. Misalnya yakni hukum ziarah yang semulanya dilarang kemudian dihapus menjadi mubah. Yang mana hadis dalil pada ziarah ini terdapat pada hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya, dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Ya, cukup sekian materi yang saya jelaskan. Saya ajukan kepada pemateri selanjutnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu masuk ke bagian hikmah nasih wal mansukh. Terjadinya penetapan nasih di dalam Al-Quran, sejumlah ulama menyebutkan bahwa ada hikmah yang dapat diambil, yaitu diantaranya yang pertama yaitu menunjukkan adanya konsep rububiyah, sebab dengan nasih dapat membuktikan. Yang kedua yaitu bahwa atas kuasa dan keesaan Allah lah syariat Islam dapat diubah serta ditetapkan. Yang ketiga, sebagai bentuk ujian bagi kita untuk membuktikan dengan jelas golongan umat yang memilih taat pada syariat atau golongan umat yang memilih untuk menentang. Selanjutnya, menghendaki kebaikan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi seorang hamba pada beberapa hukum guna kemaslahatan umat. Sebab ketika nasih tersebut berupa menjadi hukum yang semakin berat, tentu akan ada penambahan pahala di dalamnya. Sedangkan ketika nasih berubah menjadi hukum yang makin ringan, tentu ada keringanan di dalamnya. Yang kelima yaitu bentuk perhatian dan kasih sayang Allah pada kemaslahatan hambanya, di mana hal tersebut merupakan tujuan pokok adanya syariat agama Islam atau rahmatan lil alamin. Dapat menaikkan tingkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian apa yang telah terdahulu atas izinnya di dunia ini. Jadi kesimpulannya, sesuai pada pemaparan di atas, maka mampu disimpulkan bahwasanya pengertian atau makna kata nasikh wal mansukh sangat beragam yang dijelaskan oleh para ahli fikih ataupun ulama-ulama lain. Meskipun beragam, namun secara keseluruhan makna sama, yang pada intinya nasikh yakni sesuatu yang menghapus atau yang membatalkan, yang berperan sebagai subjek. Sedangkan kata mansukh yakni sesuatu yang dibatalkan atau dihapus dan berperan sebagai objek. Dan proses penghapusan tersebut disebut dengan nasikh karena berhubungan dengan sumber hukum Islam yang utama. Dan kedua, maka dalam nasikh suatu dalil tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan bukan orang yang sembarangan pula. Diperlukan rukun-rukun dan juga syariat yang harus dipenuhi untuk bisa menasikhkan. Meskipun banyak ulama yang menentang dengan pendapat tentang keabsahan nasikh wal mansukh, perlu ditegaskan bahwa dengan kemajuan dakwah juga perjalanan waktu, maka syar'i hukum disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Banyak hikmah dapat diperoleh dari studi nasikh dan mansukh. Di samping hal tersebut, studi satu ini memiliki fungsi juga manfaat terutama bagi ahli fikih atau fuqaha, musafir maupun usuli supaya pemahaman mengenai hukum tidak kacau. Kini juga dapat memperdalam pemahaman hingga menjadi lebih kuat iman kami dan yakin bahwa Allah SWT tidak akan menguji seorang hambanya di luar dari batas kemampuannya. Jadi sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, sesuai pada pemaparan di atas, maka mampu disimpulkan bahwasanya pengertian atau makna kata nasikh wal mansukh sangat beragam yang dijelaskan oleh para ahli fikih ataupun ulama-ulama lain. Meskipun beragam, namun secara keseluruhan bermakna sama, yang pada intinya nasikh yakni suatu yang menghapus atau yang membatalkan, yang berperan sebagai subjek. Sedangkan kata mansukh yakni sesuatu yang dibatalkan atau sesuatu yang dihapus dan berperan sebagai objek.
dan proses penghapusan tersebut disebut dengan nasakh. Karena berhubungan dengan sumber hukum Islam yang utama dan kedua, maka dalam menasakh suatu dalil tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan bukan orang yang sembarangan pula. Diperlukan rukun-rukun dan juga syarat-syarat yang dipenuhi untuk bisa mensahkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.